Mana Mas Fahmi ma? Tanya Carla pada sang mama yang tidak melihat keberadaan suaminya. Sejak kamu pergi Fahmi izin menginap di rumah mamanya. Jadi dia tidak pernah pulang ma? Tanya Carla lagi dan dijawab anggukan oleh sang mama. Mas Fahmi benar-benar sudah membangkang sekarang. Batin Carla. Aku akan tunjukkan padamu Mas bagaimana seharusnya kamu bersikap padaku dan keluargaku, lanjutnya. Aku sudah di rumah. Pesan Carla membuat Fahmi mengerutkan keningnya. Rencananya sepulang dari rumah sang mama langsung bertemu Sela karena dia sudah merindukan istri keduanya itu, tapi kini justru Carla mengirimkan pesan padanya membuat Fahmi mau tak mau pulang ke rumah sang mertua, tapi sebelumnya mengirimkan pesan untuk Sela kalau dia tidak pulang. Sela sudah siap memasak makan malamnya dan menata di meja, tapi terdengar bunyi ponselnya membuat Sela masuk ke dalam kamar dan sedikit kecewa dengan isi pesan Fahmi, tapi Sela tidak boleh egois, dia hanya istri kedua jadi harus siap jika suaminya tidak pulang, tapi kali ini Sela harus waspada, dia tidak ingin kejadian Heru terulang lagi. Sambil mengelus perutnya Sela mengambil handuk dan segera mandi. Meskipun sang suami tidak pulang, Sela merasa harus tetap rapi karena memang sudah kebiasaan dirinya selalu rapi. Kemana saja kamu tidak pulang? Tanya Carla ketus. Di rumah mama. Jawab Fahmi pelan. Kenapa kamu tidak mengirimkanku uang? Aku tidak punya uang. Jawab Fahmi lagi. Jangan beralasan kamu Mas. Aku tahu bekerja di kantor itu banyak sekali bonusnya, apalagi sekelas manajer seperti kamu. Bukannya semua uangku kamu yang ambil. Mas, aku istrimu, apa kamu tidak memikirkanku saat kita berjauhan? Kamu justru mematikan ponselmu Mas. Di mana letak otakmu? Kesal Carla. Jika menghubungiku hanya karena uang, aku tidak punya. Bukannya aku sudah melarangmu untuk pergi, tapi kamu yang bersikeras. Ini semua juga untuk anak kita Mas. Bukan untuk anak kita, tapi untuk gaya hidupmu dan kebiasaan pamermu lah. Tolonglah dikurangi sedikit, aku bosan tiap hari hanya berdebat denganmu. Aku lelah. Oh, jadi kamu sudah bosan denganku? Kamu selalu menyalahkan arti pembicaraanku lah. Aku tidak ingin berdebat, apa kamu tidak capek baru pulang malah marah-marah? Ujar Fahmi yang mulai terpancing emosinya. Mas, wajar aku marah. Selama aku di Singapura tidak sekalipun kamu menghubungiku. Kamu justru tidak di rumah. Sudah aku katakan aku di rumah mama. Setidaknya beri kabar Mas. Percumalah. Aku beri kabar apapun kamu tidak akan peduli, bukan yang kamu butuhkan hanya uang. Uang dan uang, ucap Fahmi. Aku malas berdebat denganmu lah. Kepalaku pusing. Aku lelah bekerja seharian dan malamnya aku butuh istirahat, bukan berdebat. Tegas Fahmi lagi membuat Carla melemparkan bantal di wajah Fahmi. Tidak saja di sofa kalau tidak di luar. Bukannya kamu bosan denganku? Marah Carla. Fahmi bangkit dari duduknya lalu mengambil kunci mobil dan segera pergi.
Lebih baik dia tadi langsung pulang ke rumah Sheila daripada malah menghampiri Carla yang jelas-jelas makin hari terus makin egois. "Mau kemana kamu Mas?" pekik Carla. "Bukan urusanmu," ketus Fahmi membuat Carla geram. Fahmi segera menghidupkan mesin mobilnya dan memijak pedal gas lalu meninggalkan rumah sang mertua. "Kenapa lagi Carla Ma?" tanya Pak Bahtiar. "Mama juga tidak mengerti Pak. Namanya juga anak muda. Jika setiap pulang selalu ribut suami pasti tidak akan betah. Kamu beri dia pengertian takutnya nanti Fahmi memilih jalan pintas. Nanti Mama akan bicara pada Carla Pak," jawab Mama Dina. Sheila membuka matanya perlahan karena merasa ada yang memeluknya padahal semalam dia tidur sendiri. Jadi siapa yang memeluknya, pikir Sheila sedikit ketakutan. "Mas Fahmi," gumamnya pelan melihat sang suami ada di sampingnya. Padahal Fahmi sendiri yang mengatakan tidak pulang, tapi kenapa sekarang justru mereka tidur satu ranjang? Ada apa? Sheila melirik jam di dinding kamarnya, pukul 5 subuh. Jadi jam berapa suaminya ini datang? Sheila segera bangkit karena dia harus menyiapkan sarapan dan pakaian sang suami. Pagi ini Sheila ingin memasak nasi goreng seafood kesukaan Fahmi, apalagi semalam banyak nasi yang dia masak karena menyangka Fahmi akan pulang. Saat ke belakang Sheila tak mendapati lagi nasinya, lauk pun juga sudah habis. Apa suaminya makan semalam? Kenapa Fahmi tidak membangunkannya? Sheila hanya tersenyum kecil karena Fahmi tidak pernah mengabaikan masakannya meskipun malam hari. Suaminya selalu suka dengan masakannya. Alhasil Sheila memasak omelet saja dengan teh hangat untuk sang suami. "Sayang," panggil Fahmi dengan suara serak khas bangun tidur. "Aku di dapur Mas," pekik Sheila. Karena rumah mereka tidak begitu luas jadi Fahmi bisa mendengar jelas suara sang istri. Fahmi bangkit lalu menghampiri Sheila dan memeluk sang istri dari belakang. "Kenapa keluar?" "Buat sarapan untuk kamu," jawab Sheila singkat. Fahmi mencium tengkuk Sheila bahkan meninggalkan tanda merah di sana. "Mas, jangan dimerah-merahin, malu kan mau ke kantor." "Biarin. Aku suka. Semalam Mas makan. Katanya nggak pulang." "Jam berapa Mas datang?" "Oh nggak bangunin aku," cecar Sheila. "Aku harus jawab yang mana dulu nih? Banyak banget pertanyaannya." "Terserah mau yang mana." "Kangen," jawab Fahmi singkat. "Kangen apanya? Masakan aku atau akunya?" tanya Sheila mengadahkan pandangannya pada Fahmi. "Kap." Fahmi memberikan satu kecupan di bibir Sheila. "Dua-duanya, tapi lebih kangen sama kamunya. Sayang main bentar yuk," ajak Fahmi membuat Sheila mengerutkan keningnya. "Ini sudah hampir jam 6 lu Mas. Entar telat lagi ke kantornya." "Sebentar saja sambil mandi juga bisa kan? Setelah itu baru sarapan," bujuk Fahmi. Sheila hanya menggeleng kecil, dia tak bisa menolak keinginan sang suami. Justru Sheila merasa heran kenapa Fahmi sangat bergairah jika bersamanya, apa dia tidak pernah mendapatkan dari Bu Carla. "Dia sudah kelewatan Ma. Aku minta uang bilangnya nggak ada."
Aku minta beli ini rumah bilangnya juga nggak ada uang, kesal Carla. Jadi Fahmi nggak mau beliin kamu rumah lah? Tanya Mama Dina. Bukan nggak mau ma. Katanya belum ada uang. Aku udah nyuruh dia korupsi dianya sok alim ma. Ganti mobil aja dia nggak mau. Jawab Carla sambil meminum susu hamilnya. Ancam aja lah. Ancam gimana maksud mama? Ancam aja minta cerai terus hak asuh anak kamu yang ambil pasti Fahmi kelabakan karena nggak bisa lihat anaknya nanti. Usul sang mama. Carla berpikir sejenak ide sang mama bagus juga. Nanti saat Fahmi pulang dia akan ancam suaminya itu biar Fahmi nggak berani macam-macam. Sekarang dia tidur di mana? Tanya Mama Dina. Palingan pulang ke rumah mamanya ma. Ngadu kali berantem sama aku. Dikit-dikit ngadu. Dikit-dikit pulang ke rumah mamanya. Nggak gentel banget deh. Tahu gitu dulu aku nggak mau nikah sama dia. Kalau nggak nikah sama Fahmi siapa yang mau nikahin kamu dalam keadaan hamil? Celetuk Pak Bahtiar. Dia sedikit jengah dengan sikap anak tirinya ini merasa paling benar. Padahal jelas-jelas Carla merebut Fahmi dari Nia. Untung saja sekarang rumah tangga anaknya Nia harmonis membuat Pak Bahtiar bahagia. Ya bisa digugurin ya. Jawab Carla santai. Lah, ada kalanya perempuan yang harus mengalah dalam rumah tangga. Perempuan harus bersikap manis dalam rumah tangga apalagi kamu akan menjadi seorang ibu. Tidak boleh egois. Fahmi bisa saja pergi kemanapun, kapanpun dia mau karena dia seorang lelaki. Kamu perempuan lah. Sedang berbadan dua. Maksud ayah Mas Fahmi selingkuh gitu? Gak mungkin ya orang dia cinta mati sama aku. Iya kan ma? Ujar Carla sombong. Ayah berangkat ma. Ucap Pak Bahtiar. Dia tidak ingin lebih lanjut menasehati anak tirinya ini karena Carla memang memiliki watak yang keras kepala. Biarkan saja mamanya yang berbicara karena ibu dan anak itu terkadang sering klop jika sudah bertemu. 88. Anak kedua. Nanti aku tunggu di parkiran sayang. Kalau Mas mau pulang duluan tidak masalah. Aku pulang seperti kemarin dengan Grab saja, ujar Sela. Aku tidak ada kepentingan sore ini jadi kita pulang bersama, ucap Fahmi dan diangguki Sela patuh. Mau apa kamu? Ben maafkan aku. Aku sudah lama memaafkanmu tapi aku tak ingin memberikan celah untuk siapapun juga karena aku punya istri dan sebentar lagi akan memiliki anak. Ben, aku menyesal dengan apa yang aku perbuat selama ini. Aku ingin bercerai dari Peter. Itu urusanmu Ambar. Aku tak mau ikut campur. Tegas Om Ben. Tapi aku ingin kamu membantuku Ben. Aku tidak bisa. Tolak Om Ben cepat. Ben. Tolong kali ini saja aku ingin lepas dari lelaki itu. Aku mohon Ben, isak Ambar. Om Ben sedikit tertegun melihat Ambar menangis tapi dia tidak bisa membantu Ambar. Karena membantu Ambar sama saja akan membuat istrinya salah paham.
Nia sudah mengorbankan dirinya untuk menikah dengan Ben dan Ben tidak akan mau membuat Nia bersedih. Maaf aku tidak bisa. Ben. Aku mohon. Kamu mau keluar sendiri atau aku panggilkan satpam? Ancam Om Ben. Aku tahu kamu masih mencintaiku Ben. Aku tahu itu. Kamu hanya ingin membalas sakit hatimu padaku dengan menikahi perempuan itu. Dan kini aku sudah menyadarinya Ben. Kembali padaku. Aku akan mengandung anakmu. Kamu mau berapapun aku siap. Kamu terlalu pede Ambar. Tak ada ruang di hatiku untukmu. Semua sudah terisi oleh Nia istriku, jangan coba-coba mempengaruhiku. Tegas Ben membuat Ambar mengisak. Om Ben mengambil telepon untuk menghubungi security tapi Ambar segera menghentakkan kakinya lalu pergi. Ambar keluar dari ruangan Om Ben dengan menghapus air matanya. Menikah dengan Mer Peter membuatnya memiliki segalanya, tapi satu hal yang Ambar baru ketahui kalau dia harus melayani Mer Peter dengan segala kegilaannya saat diranjang, bahkan Ambar bisa-bisa tidak bangkit 2 hari karena disiksa. Nia mengelus perutnya lembut, tak pernah terbayangkan hidup bergelimang harta seperti ini dengan suami yang sangat penyayang. Apapun yang Nia inginkan pasti dituruti sang suami. Awalnya dulu dia mengira Fahmi adalah dunianya, tapi salah, ternyata Om Ben lelaki yang bisa membuatnya bahagia. Dianugerahi mertua yang sangat perhatian dan penyayang hingga Nia merasa memiliki sosok ibu lagi. Taruh di sana semuanya Pak, ujar Mama Indah yang baru datang membawa perlengkapan bayi. Meskipun mereka belum tahu apa jenis kelaminnya, tetap saja Mama Indah terus belanja untuk cucu pertamanya ini. Ma, apa lagi ini? Tanya Nia yang melihat sang mertua membawa peralatan bayi begitu banyak. Mama Indah hanya tersenyum manis sambil terus merapikan barang bawaannya. Mau ditaruh di mana lagi, Ma? Tanya Nia. Simpan saja dulu sayang. Di kamar atas atau kamu minta pada Ben untuk menyiapkan satu kamar buat anak kalian. Jangan terlalu banyak Ma. Mubazir nanti kalau tidak terpakai. Bisa untuk anak kedua kalian setelah ini sayang. Jawab Mama Indah santai membuat Nia membelahkan matanya. Anak dan mama sama saja, yang satu belum lahir sudah memikirkan yang kedua, membuat Nia menggelengkan kepalanya.